In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat? Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan kami dari Cita Sehat Foundation dalam acara Bisik Bincang Sehat Asik yang kembali hadir menemani sore hari sobat semua. Alhamdulillah ya, ketemu lagi. Perkenalkan, saya moderator hari ini dengan Bidan Yani, Bidan Klinik Cita Sehat Medan. Hari ini di room sudah ada sekitar 48 orang ya yang sudah masuk ruang Zoom kita. Boleh dong di-spill ya dari kota mana aja, se-Indonesia ini tentunya ya. Boleh dituliskan di kolom komen. Udah dari kota mana aja asalnya. Baik, dari Bandung. Oke, apa kabar orang Bandung ini ya? Oke, dari Cikarang, dari Jogja, Masya Allah. Kota Palembang, Mbak. Pak, terima kasih sudah bergabung. Wah, rame ya, Masya Allah, dari Magelang. Dari PD, Jaya, Aceh ya. Oke, baik. Selama 1 jam ke depan, saya akan menemani Sobat Sehat. Kita akan ngobrol ya. Ngobrol asik bersama para narasumber yang luar biasa ya. Hadir Palembang. Iya Pak. Dan sebelum kita masuk ya menyapa para narasumber hari ini, izin boleh yang para pemirsa ya, para sobat sehat yang hadir di ruang Zoom untuk mengaktifkan kameranya ya, agar kita bisa saling mengenal ya. Bisa jadi mungkin selama ini tahu cuman belum lihat wajahnya. Kalau lihat wajahnya mungkin jadi kenal gitu ya. Boleh silakan diaktifkan kameranya, dan untuk mic-nya boleh di-mute nanti selama materi berlangsung. Kemudian Bisik kali ini spesial ya, karena menyambut ya, memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juli kemarin. Kita mengangkat tema khusus, tema spesial juga ya, yang membahas tentang tantrum. Jadi mungkin bagi kalangan sobat sehat yang sudah berkeluarga, mempunyai anak, kata-kata tantrum udah nggak asing lagi ya. Nah, tapi apa dan kenapa dengan tantrum akan kita bahas lebih lanjut nanti bersama para narasumber kita. Oke. Kita sapa narasumber kita hari ini ada Kak Belinda Agustia, MPSI psikolog. Beliau adalah psikolog anak dan juga founder Rainbow Castle. Apa kabar Kak Belinda? Masih di mute mungkin. Apa kabar Kak Belinda? Assalamualaikum. Salam. Iya, assalamualaikum rekan-rekan semua, para peserta yang sudah hadir. Semoga dalam keadaan sehat. Selanjutnya Ya. ada juga selanjutnya ada Kak Pramudina sebagai mom influencer dari Kota Bandung. Halo, Assalamualaikum Kak Dina. Salam, hai semuanya, peserta-peserta. Alhamdulillah senang sekali ya bisa berkumpul hari ini di ruangan ini ya, ruangan Zoom hari ini. Alhamdulillah. Kita akan sama-sama menimba ilmu dari para narasumber hari ini. Dan terima kasih juga kepada para narasumber nih yang udah meluangkan waktunya untuk sharing di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan Allah berikan balasan terbaik nanti ya, Kak. Terima kasih juga udah ngundang. Masya Allah. Baik, sobat sehat sekalian, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, diskusi bersama Kak Belinda dan Kak Pramudina, sedikit info ya saya sampaikan. Dari Cita Sehat kita mengajak berdonasi ya untuk sobat. Untuk sobat sehat berdonasi dengan, boleh ditampilkan slide ini ya. Jadi ada program sebar pangan bergizi untuk balita. Boleh kunjungi halaman citasehat.org/campaign/gizi untuk balita, kemudian klik donasi sekarang.
Oke, ini program donasi yang saat ini sedang digalakkan oleh Cita Sehat Foundation. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor kita hari ini, ada Crystal of the Sea, yang kali ini memberikan voucher ya kepada seluruh peserta dan juga door prize bagi penanya terbaik. Nah, jadi para peserta, para sobat sehat, siap-siapkan pertanyaan terbaiknya, kemudian ulasan terbaik di akhir kegiatan nanti. Jadi ada satu produk ya yang akan diberikan untuk 3 penanya terbaik dan 3 ulasan terbaik yang akan diumumkan di Instagram Cita Sehat, Cita Sehat dan Crystal of the Sea. Segera di follow yang belum ya. Kemudian kejutan lain dari sponsor yaitu voucher spesial ini untuk akikah senilai 250.000. Dan spesialnya lagi ini tidak dipilih-pilih ya siapa yang dapat ya, tapi semua peserta webinar hari ini akan mendapatkan voucher senilai 250.000 untuk akikah yang akan dibagikan bersamaan dengan e-sertifikat ya. Jadi nanti boleh dicek di emailnya masing-masing. Oke, insya Allah ya. Jadi materinya spesial, narasumbernya spesial, kemudian banyak sponsor spesial lainnya ya. Mudah-mudahan 6 orang nanti yang beruntung dapat voucher dari Crystal of the Sea dan voucher akikah juga ya, senilai 250.000 dari Rumah Akikah. Terima kasih para sponsor yang mendukung acara bisik kali ini. Baik, sobat sehat sekalian, kita lanjut ke acara talk show hari ini. Kita buka sama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya mungkin ke Kak Belinda ya Kak, tentang tantrum ini ya. Jadi saya sendiri yang sudah anak 3 ya, masih awam perkara tantrum ini. Boleh Kak untuk pembuka mungkin dijelaskan sebenarnya tantrum itu apa sih? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kan memang peserta sudah tahu ya temanya bahwa kita akan membahas tentang tantrum. Dan tantrum ini kan sebenarnya adalah tema favorit nih bagi para orang tua ya, apalagi kalau anak-anaknya sudah masuk ke usia sekitar 18 bulan gitu ya sampai 3-4 tahun menjadi banyak pertanyaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penanganan tantrum, bagaimana mengatasinya, nah kita memang perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya definisi dari tantrum itu sendiri. Karena banyak juga orang tua yang misalnya nih cerita ke saya gitu di ruang praktek, Mbak kalau anaknya usia 8 bulan nangis-nangis teriak-teriak itu tantrum bukan ya gitu. Jadi masih banyak yang bingung gitu sebenarnya definisi tantrum itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, kita mulai di pembahasan yang pertama, poin pertama tentang apa itu tantrum. Oke, mungkin boleh di next slide-nya. Ya, ini perkenalan diri saya tadi disebutkan. Kita lanjut saja. Oke, sebelumnya, jadi agar kita sama-sama punya persepsi yang serupa gitu ya tentang tantrum itu sendiri. Jadi jangan sampai kita juga menganggap bahwa anak merengek dikit kita bilangnya tantrum dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya tantrum itu definisinya adalah sebuah episode singkat dari perilaku yang ekstrim gitu. Yang tidak menyenangkan, mungkin kadang agresif sebagai respon atas rasa frustrasi atau marah di anak gitu. Karena anak ini biasanya kan tantrum nanti akan ada slide-nya juga muncul di usia-usia sekitar mulai 18 bulan biasanya. Kenapa jadi tantrum? Karena definisi ini bahwa mereka sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, kemudian juga belum terlalu familiar dengan emosi gitu ya, rasa marah gitu ya, sehingga yang muncul adalah perilaku yang
ekstrim ini yang seringnya mungkin dirasa nggak menyenangkan dan kadang agresif gitu. Jadi itu sebenarnya definisi atau pengertian dari tantrum itu sendiri. Oke. Jadi tantrum itu sendiri sebenarnya hal yang lazim ya pada anak-anak ya Kak ya. Betul. Jadi tantrum itu adalah sebuah fase yang wajar terjadi pada anak di rentang usia tertentu sih, Mbak Yani gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas apakah benar tantrum selalu wajar dan kalaupun tidak wajar apa sih tandanya gitu. Oke. Mungkin ke Kak Pramudina ya, sebagai seorang mom ya. Saya belum tahu nih berapa putra putrinya Mbak Pramudina. Pengalaman menghadapi anak yang tantrum pasti ada ya Kak? Boleh nggak di-sharing berbagi cerita di sini? Iya, anak aku sekarang umurnya 4 tahun. Dan dia sekarang masih suka agak tantrum, cuman sekarang mungkin karena komunikasinya juga udah lancar, jadi dia lebih mengekspresikan, aku marah karena ini, karena itu. Nah, dulu itu peaknya dia tantrum yang parah banget, itu umur 2 tahun. 2 tahun tuh sampai kayak nangis, teriak-teriak, guling-guling, wah pokoknya udah kayak itu banget, ekstrim banget gitu Mbak. Dan awal-awal menghadapinya itu aku beneran stres dan sempet nangis bareng juga kayak kamu tuh maunya apa sih gitu kan. Nah tapi setelah belajar, terus setelah sharing-sharing juga sama teman-teman, terus sama mama aku juga sharing-sharing, terus aku jadi belajar sabar, menahan emosi, terus udah gitu somehow kalau misalnya aku juga menghadapinya tenang, itu anaknya tuh tantrumnya tuh malah lebih cepat reda gitu loh. Kadang kayak gitu juga. Terus biasanya di sini dia kalau misalnya lagi tantrum gitu tuh kayak kadang kayak keinginan yang nggak tercapai, terus apalagi ya, terus kadang misalnya aku nggak ngebolehin sesuatu, nah baru dia kayak teriak gitu. Nah abis itu halo? Kayaknya kalau ketenangan ya Pak ya, kuncinya di diri kita juga ya Kak ya. Kalau kita yang ngadepinya tenang, dan pasti tenang itu butuh latihan ya nggak? Butuh latihan banget. Aku sampai stabil emosi itu kayaknya beberapa kali dia tantrum dulu baru kayaknya baru aku stabil gitu. Kayak sebulan pertama tuh pas menghadapi dia tantrum aku tuh kayak masih stres gitu, masih was-was, terus masih kayak nangis bareng gitu. Kamu maunya gimana sih gitu. Ya biasa lah ya ibu-ibu baru gitu kan. Anak pertama. Kalau nggak dibekali ilmu, bisa ikut tantrum bareng gitu ya Kak ya. Betul. Terus ya itu jadinya aku banyak belajar, banyak baca-baca, sharing juga penting banget kan sama teman-teman yang anaknya udah lebih gede gitu, terus sama sharing sama orang tua gitu kan. Terus aku jadi mencoba menstabilkan mental aku dulu, baru aku hadapi anak aku gitu. Mungkin kembali ke Kak Belinda ya Kak. Jadi kalau dari sharingnya Kak Pramudina itu kan sampai ekspresinya itu nangis, kemudian guling-guling, itu kan hal wajar ya. Jadi sebenarnya kalau tantrum itu ada nggak sih Kak yang nggak wajar gitu ya, ekspresi yang nggak wajar dari seorang anak? Boleh Kak dijelaskan? Ya. Oke, kita mungkin lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, tadi ya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa memang ada masa kita anggap tantrum itu adalah fase yang wajar, yaitu di usia 18 bulan, 1,5 tahun, sampai 3 tahun. Kenapa dianggap wajar? Karena pertama, memang kita akui ya bahwa di usia tersebut kemungkinan anak belum memiliki kosakata yang cukup ya untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Karena kan anak-anak ini kan pola pikirnya masih sangat konkret
apa yang bisa dia lihat, apa yang dia bisa sentuh, apa yang dia bisa dengar gitu ya. Sedangkan emosi itu sendiri, apalagi emosi marah, itu kan sesuatu yang abstrak. Kita kan nggak bisa ya mengkonkretkan sebuah emosi, kecuali kalau nanti kita bantu, kita buat gambar, kita buat cerita, itu akan lebih konkret. Sehingga wajar di usia ini muncul tantrum, karena mereka belum bisa tadi ya mengekspresikan emosinya dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, yang menjadi pemicu kenapa sih muncul di usia ini, karena memang kalau kita ngomongin tentang perkembangan otak, ada bagian otak yang mengatur tentang kemampuan anak untuk apa? Oh, aku kalau lagi marah harus tarik buang nafas gitu ya, atau kalau lagi marah aku harus menenangkan diri gitu. Nah, kemampuan otak yang bisa gitu berpikir logis ini belum berkembang dengan sempurna. Sehingga ketika ada hal yang nggak nyaman, jalan pintasnya pada anak-anak ya akhirnya munculnya adalah si tantrum ini. Gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa ciri yang tadi ya mungkin jadi pertanyaan juga dari Mbak Yani gitu ya. Kapan sih kita anggap bahwa tantrum ini tidak wajar terjadi? Yang pertama adalah kita lihat dari frekuensinya. Kalau misalnya dalam seminggu hampir setiap hari anak itu tantrum. Nah, menjadi pertanyaan gitu, kenapa sih sering banget tantrum? Yang kedua, ini terkait dari durasinya. Kalau sekalinya tantrum, itu bisa lebih dari 1 jam, Mbak, nggak berhenti-henti. Nah, ini jadi pertanyaan juga, kenapa bisa sampai sepanjang itu tuh durasinya. Kemudian kalau dia tantrum, itu udah pasti gitu ya, dia akan menyakiti dirinya ataupun orang lain atau bahkan merusak barang-barang di sekitarnya. Tapi ini selalu terjadi ya. Kalau misalkan sekali 2 kali mungkin masih wajar gitu ya. Kemudian ketika anak tantrum, akhirnya orang tua nih selalu konsisten nggak bisa mengatur emosinya juga gitu. Jadi mungkin mukul, jadi mungkin malah teriak ke anaknya, dan ini sering berulang. Ya. Kemudian yang terakhir cirinya adalah ternyata tantrum ini masih muncul bahkan ketika anak sudah masuk usia sekolah dasar gitu. Nah, ini beberapa ciri sih Mbak Yani yang bisa aku berikan, aku sharing ke para orang tua gitu ya, yang dianggap bahwa tantrum ini nih perlu jadi waspada nih, jadi apa istilahnya lampu merah nih, kenapa sih kok masih apa tantrumnya ini terlalu intens gitu ya, perlu dicari tahu penyebabnya. Ya, itu ya. Kadang kalau lihat kejadian tantrum itu kan nggak kenal waktu dan nggak kenal tempat ya Kak ya. Mau lagi jalan-jalan di mall, kapan mau tantrum aja gitu ya. Betul. Ternyata pangkal dari itu semua memang kematangan emosi anak belum terbentuk gitu ya Kak. Ya, betul. Ternyata peran orang tua sangat besar di sana. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana sih peran orang tua gitu ya, peran otak dalam meregulasi emosi anak terkait kejadian tantrum ini tadi? Oke, jadi kalau kita bicara tentang tantrum, memang tidak bisa lepas dari perkembangan otak itu sendiri, gitu ya. Karena tantrum itu adalah tanda bahwa memang ada sebuah fase di mana perkembangan otak seseorang itu belum berkembang sempurna. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, next. Nah, ini yang saya juga mau orang tua memahami ini. Mungkin kan seringnya kalau yang kita lihat di anak itu adalah perilakunya. Benar nggak? Marahnya kayak mungkin dia lempar barang, mungkin dia teriak gitu ya. Atau mungkin nggak sekedar masalah tantrum nih, ada anak-anak yang muncul perilakunya itu adalah misalnya dia kok kayaknya nempel banget sama orang tuanya, kemudian juga nggak bisa tidur gitu ya, kemudian juga cemas banget kalau ditinggal gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perilaku anak gitu ya, yang terlihat di luarnya gitu. Nah, di sini aku buat anggapannya seperti gunung es.
Kalau gunung es itu kan sebenarnya pucuk yang kelihatan tuh di daratan kan sebenarnya kecil tuh ya, nggak terlalu besar. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam laut, melihat lebih dalam, ternyata banyak hal yang menjadi pemicu dari munculnya perilaku tadi, gitu ya, yang kita anggap mungkin tidak menyenangkan, gitu ya. Nah, itu banyak tuh hal-hal yang mungkin menjadi penyebab. Apa mungkin anak lagi capek banget gitu ya, atau mungkin anak dengan orang tua kurang punya banyak momen berdua nih gitu, jadi anak butuh untuk diperhatikan sama orang tuanya, atau jangan-jangan dia terlalu stres dengan schedule-nya yang sangat padat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Jadi jangan dulu kita kayak, anaknya sering tantrum berarti nakal gitu ya. Jangan buru-buru melabel. Tapi kita perlu cari tahu dulu nih ayah ibu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di balik perilaku yang kita anggap mengganggu tadi. Itu pertama ya, prinsip yang kita perlu memahami itu. Kenapa? Agar nanti kita bisa lebih berempati nih terhadap apa sih yang sedang dialami oleh anak kita. Bukan jadi malah pengennya anak ini langsung diem aja gitu, langsung nurut, nah kayak gitu, langsung nggak tantrum lagi gitu, karena pasti akan muncul lagi di pertemuan di hari-hari berikutnya gitu ya, karena kita nggak tahu sebenarnya akar masalah di bawahnya itu ada apa sih gitu. Next. Nah, jadi memang faktanya kita nggak bisa pungkiri gitu ya, bahwa yang namanya emosi gitu ya, mungkin cemas, panik, termasuk marah yang nantinya akan jadi tantrum, adalah bagian dari yang terjadi di diri kita. Nah, biasanya yang namanya marah, takut, marah, panik, cemas itu ujung-ujungnya adalah rasa takut sebenarnya. Bahwa diri anak ini gitu ya lagi berusaha untuk mengantisipasi bahaya ataupun ancaman gitu. Jadi tantrum itu sebenarnya bukan sebuah emosi yang istilahnya kita anggap wah ini anak kasar nih, atau anak ini tuh meledak-ledak gitu ya. Pada dasarnya emosi yang muncul karena tantrum itu adalah justru emosi yang kalau aku bilang itu emosi yang ringkih, yang fragile, yang dia butuh justru dibantu untuk merasa aman gitu ya, karena dasarnya adalah biasanya rasa takut. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini adalah sebuah model otak kalau aku bilang gitu ya. Nah, mungkin boleh di browsing gitu ya. Jadi ini pengembangnya adalah Dr. Daniel Siegel. Dia buat sebuah bentuk konkret dari model otak. Ya, ini aku akan jelaskan sedikit dan singkat. Jadi kan otak kita itu diibaratkan oleh beliau seperti tangan. Ya, yang namanya bagian otak, ada bagian otak paling bawah namanya brainstem, kemudian ada amigdala. Nah, dua bagian otak ini sebenarnya adalah bagian otak yang justru paling pertama berkembang di manusia, gitu ya. Jadi otak yang perkembangan otak kita tuh berkembang dari bawah ke atas. Jadi yang kita bisa lihat yang berkembang adalah bagian brainstem. Brainstem ini yang mengelola semua informasi gitu ya, apa yang dilihat, apa yang dicium, didengar, disentuh dan sebagainya. Kemudian yang berkembang selanjutnya adalah bagian amigdala atau otak emosi yang berespon terhadap rasa nyaman, kemudian emosi tadi, marah, senang, sedih dan sebagainya. Justru bagian otak yang berkembang terakhir adalah prefrontal. Ini adalah bagian otak yang membantu kita berpikir logis. Jadi bayangin ya, ayah ibu, ternyata justru otak yang bisa bantu kita untuk berpikir bahwa oke, aku nggak boleh kesel, aku harus cari cara menenangkan diri, itu berkembang paling terakhir. Ya, nah ada yang bisa tebak nggak nih? Mungkin parents di sini, orang tua gitu ya. Kira-kira bagian otak yang justru paling atas nih, si prefrontal nih, yang membantu kita berpikir logis, itu bisa berkembang sempurna di usia berapa? Mungkin ada orang tua yang mau sharing di kolom chat, tebak-tebakan aja.
Atau mungkin Mbak Pramudina mau nebak juga boleh, kira-kira usia berapa ya bagian otak yang justru bantu kita untuk berpikir logis ini berkembang sempurna. 3 tahun, ini otak berpikir logis loh ya, ayah ibu ya, yang paling terakhir berkembang nih. Tadi kan yang ada brainstorm, ada otak emosi, ada otak berpikir kalau saya bilang. Tahun, itu ada yang jawab itu Kak, 17 tahun. 30-an tahun. 30-an tahun, 7 tahun, 6 tahun. Wah, ini ekspektasi orang tua lumayan tinggi ya. Di usia 32 tahun udah harus berkembang sempurna. Oke. 18 tahun, tadi 30 tahun, oke 10 tahun. Oke, ada lagi. Mbak Pramudina. Ya, Mbak? 12. Mungkin 21 tahun kali ya. 21 tahun, 27 tahun. Oke. Udah 12. 12. banget. Oke, baik. Aku akan berikan jawabannya. Terima kasih untuk para panelis yang sudah sharing dan Bapak Pramudina juga. Otak yang tadi ya membantu kita berpikir logis berkembang di usia 25 tahun ke atas. Bayangin ya. Jadi kita nggak bisa berharap terlalu banyak. Anak dengan usia 2 tahun, 3 tahun, dia langsung bisa menguasai emosinya, bisa berpikir logis, nggak bisa. Ya, karena juga di perkembangan otaknya belum sempurna. Gitu. Nah, balik ke model otak ini, next Mbak. Boleh dibantu? Oke. Boleh dibantu slide-nya di next. Oke. Nah, jadi kalau kita ibaratkan anak ini kita sendiri lagi marah, jangankan anak deh kita gitu ya. Biasanya ketika kita lagi marah, normalnya kan otak bentuknya begini nih sebenarnya. Ini kita anggap sebagai arsitektur otak ya. Ini yang normal. Artinya apa? Ketika otak kita lagi berpikir logis, si amigdala, otak emosi, kemudian otak bagian paling bawah nih yang primitif, brainstem, itu bisa nutup sempurna gini. Artinya si logikanya atau otak berpikirnya ini bisa membantu meregulasi dengan baik. Kalau kita lagi marah atau lagi ada emosi yang intens atau mungkin ada rasa nggak nyaman di diri gitu ya, ini akan terbuka kayak gini. Jadi makanya dibilangnya flipping your lids, kebuka gitu. Kalau kita karena saya sih udah 30 tahun gitu ya, bisa dengan otomatis begini kan, karena kita sudah sempurna nih, gitu bagian otaknya. Kalau anak-anak bayangin, ininya masih dibangun nih, belum sempurna, tidak akan bisa menutup sendiri, ya. Itu paling gampang kita ibaratkan. Sehingga orang tua lah tadi yang Mbak Pramudina juga sharing ya, orang tua lah yang harus menjadi si otak atas ini, bantuin anak untuk nutup biar emosinya, rasa nggak nyamannya terregulasi dengan baik. Ya, jadi semakin terbayang ya harapannya gitu ya, ayah ibu di sini yang hadir, anak nggak bisa nih, belum sempurna nih bagian atasnya. Jadi harus dibantu sama orang tua. Nah itu akan kita bahas. Oke, silakan Mbak Yani, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita lanjutkan. Ya, jadi makin tahu ini ya Kak. Ternyata tantrum itu melibatkan kompleks ya, kejadian yang kompleks gitu ya. Jadi emosional, kemudian kerja otak juga ya. Betul. Ya, betul. Bukan kejadian yang memang disengaja dibuat-buat gitu ya oleh anak kita. Karena kalau lihat dari usia kematangan prefrontal cortex itu sampai usia 25 tahun ternyata ya. Jadi bayangin anak usia 1 tahun tantrum, guling-guling, kita mikirnya ekspektasinya seperti kita ya kan. Iya. betul. Gitu. Mungkin ke Kak Pramudina ini ya. Jadi tadi udah kita lihat sama-sama materi tentang bagaimana tantrum itu bisa terjadi. Nah, Kak Dina ada nggak nih pengalaman ya ketika menghadapi anak tantrum sampai guling-guling tadi seperti yang diceritain ya, yang dikisahkan oleh Kak Dina. Biasanya gimana sih Kak menghadapinya gitu ya, biar tantrumnya nggak berkelanjutan gitu? Boleh Kak? Iya, itu tadi. Aku lebih mengenali emosi anak,
karena kan setiap anak beda-beda ya cara mengatasinya. Terus aku juga lebih sabar, terus tunggu sampai dia reda. Biasanya aku gitu. Tunggu Walaupun sampai anaknya guling-guling gitu, Kak? Iya, maksudnya ya, kita tetap kontrol di sekitarnya ini ada barang bahaya atau enggak gitu kan. Kita tetap harus ada di situ. Terus aku lebih ke tunggu sampai dia reda, karena serba salah juga kalau misalnya dia masih mau teriak-teriak, dia masih mau nangis gitu. Itu tuh kita ngomong apa aja juga dia nggak akan dengar gitu. Mungkin setiap anak beda-beda kali ya, tapi anak aku gitu. Kalau misalnya dia lagi tantrum, terus aku ngomong sesuatu, dia pasti malah tambah teriak gitu loh. Nah, jadi aku lebih ke sabar, nungguin dia sampai reda, sampai capek gitu kan ya. Terus abis itu kalau misalnya dia udah reda, udah tenang sedikit, terus aku tanya, Sidra udah nggak marah gitu. Terus kalau misalnya dia bilang masih marah, oh ya udah marah dulu aja, nggak apa-apa sampai marahnya habis gitu ya. Nah, terus 5 menit kemudian kalau misalnya dia udah tenang lagi, aku tanya lagi, Sidra udah belum marahnya gitu. Terus kalau misalnya dia bilang ya udah gitu, aku bilang ya udah mau peluk, terus dia peluk, dia udah mau peluk berarti artinya dia udah sedikit tenang lagi gitu kan. Baru aku tanya, Sidra tadi kenapa marah sama Ninot? Dia bilangnya ke aku Ninot nggak mama. Terus Sidra marah sama, iya dia bilangnya nama. Sidra marah sama Ninot, kenapa tadi, sebel kenapa gitu kan. Walaupun dia umurnya 2 tahun masih belum cakap ya, masih belum, komunikasinya belum baik, cuman aku tetap berusaha buat komunikasi gitu. Marah sama Ninot, paling dia cuma ngangguk-ngangguk doang, terus oh ya udah maafin ya, aku berusaha heart to heart aja gitu. Jadi dia juga bisa curhat sama aku dengan nyaman. Terus aku juga nggak lupa say sorry kalau misalnya memang dia sebel sama aku gitu kan. Terus abis itu udah aku memvalidasi emosinya dia gitu. Aku caranya gitu sih setiap kali. Cuman aku juga manusia ya, kadang-kadang aku juga stres juga gitu menghadapinya gitu. Tapi sekarang setelah aku udah bisa mengenali emosi anak aku caranya sekarang seperti itu gitu. Ya Kak, jadi kenali emosinya, kemudian menerima gitu ya. Betul. Memvalidasi emosi dia sih. Jadi, oh ya kamu nggak apa-apa marah-marah, wajar kok gitu. Maafin aku ya, maafin mama ya gitu. Tadi mama marah-marah atau mama nggak ngebolehin ini, ngelarang ini gitu. Bina ilmunya ya. Ternyata beda cara ngadepin kalau udah punya ilmunya gitu ya. Mungkin kalau bahasa orang Medan bisa jadi kalap kalau nggak tahu ilmunya ya. Ikut tantrum juga seperti yang saya bilang tadi. Oke, ini ada yang raise hand. Sebelumnya Sobat Sehat, tadi ada beberapa yang inbox ya tentang konsep webinar kali ini ya. Jadi berbeda mungkin konsepnya dengan webinar seperti biasanya, di mana narsum itu nyampein materi sampai selesai. Tapi kali ini kita konsepnya lebih ke talk show gitu ya. Jadi biar ngalir, biar enak ngobrolnya, sharing sama narsumnya, plus ada pengalaman pribadi dari Kak Pramudina tadi ya. Jadi insya Allah nanti para peserta tetap akan mendapatkan kopi materi insya Allah nanti di akhir acara. Jadi untuk sesi tanya jawab juga nanti akan kita buka setelah sesi narasumber berakhir, akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan dikumpulin aja dulu pertanyaannya, nanti akan saya persilahkan. Oke, kita lanjut ya ke Kak Belinda. Jadi setelah kita tahu ya bagaimana proses tantrum itu terjadi, kemudian dan yang paling efek itu memang ke orang tua ya Kak ya, ketika menghadapi tantrum. Sebenarnya gimana sih Kak kita sebagai orang tua gitu ya dalam menghadapi tantrum ini? Tadi sedikit sudah disampaikan juga oleh Kak Pramudina. Jadi saya minta validasi lagi ini dari sisi psikologis gitu ya. Oke, terima kasih Mbak. Ini aku tadi ada sedikit yang terlewat, mungkin aku sampaikan dulu ya. Boleh di next dulu slide-nya lagi.
Ini nanti kita bahas belakangan. Oke, nah ini cuma memvalidasi lagi sih terkait tadi bahwa memang anak-anak usia dini gitu ya, kemampuan mereka untuk mengatur emosi itu belum sempurna. Ini terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Thompson ya PhD. Kelihatan nih bahwa ternyata yang tadi yang namanya fungsi otak berpikir kita, salah satunya adalah executive function namanya, baru berkembang di usia 20 tahunan ya gitu. Jadi bahkan di usia remaja pun belum berkembang sempurna gitu ya. Kelihatan di sini kalau makin biru ya, makin ungu, tandanya kemampuan berpikirnya sudah lebih efektif gitu ya. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, lagi next slide lagi ya. Oke. Nah, dari pemaparan tadi faktanya ya, kita kan bicara tentang fakta dan penelitian gitu, bahwa ternyata memang anak-anak usia dini kemampuan otak untuk mengatur emosi belum berkembang sempurna. Sehingga menjawab pertanyaan juga bahwa kitalah nantinya yang harus menjadi otak berpikirnya, kalau saya bilang gitu ya, kalau aku bilang gitu, dan menjadi sosok yang membantu anak untuk meregulasi emosinya, atau kita sebutnya sebagai regulator. Next. Oke, nah ini adalah sebuah tahapan usia anak dan bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak pada akhirnya memiliki kemampuan yang namanya self-regulation atau regulasi diri. Kita bisa dilihat di sini bahwa ketika usia bayi gitu ya, toddler, kemudian preschool, ini tulisannya adalah pengasuh sebagai co-regulation. Apa tuh Mbak Belinda artinya? Aneh banget ya bahasanya, nggak familiar gitu ya. Bahasa mudahnya adalah bahwa orang tua perlu menjadi virus penular ketenangan kepada anak. Gitu, karena kemampuan anak untuk meregulasi atau mengelola diri belum berkembang sempurna. Nantinya ketika anak belajar melihat kita sebagai orang tua yang mencontohkan cara mengelola emosi yang baik, lama-lama dia akan punya kemampuan yang namanya self-regulation atau regulasi diri. Oke, next. Nah, tadi kan juga Mbak Pramudina sempat sharing ya, kadang juga kalau lagi capek gitu ya, suka kelepasan juga, dan itu adalah hal yang menurut saya manusiawi terjadi gitu ya. Kita kan nggak mungkin selalu 24 jam selalu istilahnya bisa meregulasi diri sendiri nih dengan baik juga. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa tips kepada orang tua, karena tadi kan kuncinya kalau mau anak melewati tantrum dengan lebih tenang, kita harus menjadi sosok tenangnya dulu. Artinya kita perlu bisa mengelola diri dulu nih dengan baik. Kalau saya suka analogikannya kayak di pesawat terbang. Ingat nggak Bapak Ibu di sini, kalau di pesawat terbang ada kondisi emergensi, terus masker oksigen turun. Siapa yang di dalam prosedurnya disuruh pakai maskernya duluan? Mungkin ada yang mau sharing di chat kalau pernah ingat prosedur emergensi. Siapa sih yang disuruh pakai maskernya duluan? Orang tua atau anak? Orang tua. Orang tua, betul. Karena kita perlu istilahnya menyelamatkan diri kita dulu, baru kita bisa menyelamatkan anak kita. Prinsip ini pun yang saya gunakan atau aku gunakan untuk mengedukasi orang tua cara menghandle tantrum anak. Nah, berikut ada 3 tips sederhana sih yang mungkin bisa diterapkan kalau Mbak saya nggak bisa tenang, aduh pokoknya rasanya udah pengen marah aja kalau nggak anaknya tantrum. Yang pertama, tipsnya adalah stop dulu, berhenti dulu terkait apapun yang lagi kita lakukan. Misalnya anak lagi tantrum, kita misalnya lagi beres-beres rumah, anak tantrum, lebih baik kita stop apapun yang lagi kita lakukan dulu gitu ya. Ya, kemudian tunda dulu tuh keinginan buat jangan gitu dong, aduh kamu nih gini-gini. Ditunda dulu aja tuh keinginan untuk menasehati atau menginterupsi anak kita. Fokusnya adalah ke diri kita dulu. Bernafas, kalau saya paling cepat tuh sebenarnya adalah mengatur nafas.
Itu adalah cara instan yang bisa dilakukan kalau nih udah kayak panas kepala, udah pengen marah, mendingan kita berhenti dulu, tahan dulu, fokus sama nafas ya. Tarik nafas dulu, buang nafas, karena ketika kita bernafas gitu ya, itu akan membantu kan menyalurkan oksigen juga nih Mbak Yani kan kalau di dokter, kalau di kesehatan ya, ketika bernafas ambil nafas itu kan sebenarnya kita lagi mensuplai oksigen ke otak sehingga kita bisa berpikir lebih tenang sebenarnya. Ya, fokus ke diri kita dulu. Kemudian tips selanjutnya kalau dari saya adalah memilih kayak self talk atau statement yang bisa menenangkan kita. Tapi yang perlu kita ingat adalah tadi ya, tantrum itu kan kadang bukan karena anaknya pengen kayak gitu, dia sengaja gitu ya. Enggak, karena memang dia nggak bisa kontrol perilakunya. Fokusnya sehingga ketika kita lagi calming statement adalah, oke, aku adalah orang dewasa yang lagi menenangkan, lagi membantu anakku yang belum bisa kontrol emosinya. Berarti aku nih yang harus menenangkan diri biar dia juga tenang. Istighfar boleh banget. Istighfar gitu ya. Atau misalnya kita buat statement di diri kita bahwa oke, anakku tuh lagi bukan bikin aku kesel, tapi dia yang lagi butuh bantuanku untuk menenangkan diri. Dia nggak sengaja kok, dia nggak pengen kayak gini. Gitu ya. Itu yang mungkin akan membantu kita jadi lebih positif juga gitu ya, nggak jadi makin kesel gitu ya. Itu tips yang kedua. Nah, yang ketiga, kadang aku juga suka sharing ke orang tua, kalau bener-bener nggak bisa ngadepin, mending jangan dihadepin dulu. Lebih baik kita mundur dulu, dibanding ada di sana, bertahan, kita ngebentak. Gitu. Kita bisa bilang ke anak kita, Dek, mama kayaknya udah nggak tahan nih, mau marah, mama ambil air minum dulu ya, sebentar ya. Gitu. Selama anaknya dalam kondisi aman ya, nggak yang tantrum lagi jodotin kepala kita tinggal, nggak. Kalau itu fokusnya menyelamatkan dia dulu, taruh di tempat yang aman, baru kita bisa nenangin diri. Gitu ya. Atau sekedar kayak kita gerakin badan gitu ya, kayak oke, itu juga membantu loh sebenarnya. Kayak cuman shake your body kayak gitu-gitu gitu ya. Itu kayak melepaskan energi yang tidak nyaman dari tubuh kita. Itu akan sangat membantu. Ya, ini tips untuk sebelum kita masuk ke rentetan menghadapi anak yang lagi tantrum. Kita dulu yang mesti punya kemampuan untuk menenangkan diri kita dulu. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin bisa kembali dulu ke Mbak Yani, silahkan kalau ada yang ditambahkan, Mbak. Jadi aku speechless ya lihat materi hari ini. Ternyata sebelum meregulasi anak, regulasilah diri sendiri. Jadi ke Kak Pramudinya juga tadi ya, sharingnya itu luar biasa gitu ya. Mungkin boleh ya Kak minta tips dong, gimana sih bisa sekalem itu gitu loh, lihat anak yang lagi tantrum gitu. Biasanya ngapain dulu Kak Pramudina? Kurang lebih sama sih tadi sama kayak yang diomongin sama Mbak Belinda ya. Jadi kita yang harus lebih tenang dulu gitu kan. Kita nenangin diri dulu, terus sabar. Kalau aku lebih ke tunggu sampai anaknya reda gitu. Jadi aku tungguin aja, aku tungguin, aku ada di situ juga gitu. Nah, kalau misalnya memang kitanya lagi stres juga, lagi emosi juga, lagi banyak banget ngumpet di kepala, aku biasanya suka melipir dulu juga, kayak cuci muka dulu, istighfar dulu, minum air dulu, pokoknya sampai akunya tenang dulu gitu, baru aku hadapi lagi. Kayak gitu sih. Kurang lebih sama sih tadi sama kayak yang disebutin sama Mbak Belinda. Gitu. Terus aku juga berusaha banget enggak ngeliatin kalau aku marah gitu. Aku berusaha nggak ngeliatin aku nangis juga gitu di depan anak aku berusaha kayak gitu. Ekspresinya itu dijaga gitu ya Kak ya. Jadi somehow kalau misalnya mereka tuh bisa ngerasain kita lagi marah, kita lagi tenang tuh mereka bisa ngerasain. Dan kalau misalnya aku udah ngerasa tenang, aku udah lebih tenang, itu tuh tantrumnya kadang cepet gitu, cepet selesainya gitu, cepet reda.
kalau aku udah ngerasa lebih tenang. Tapi kalau misalnya aku juga lagi mumet apa segala macam, dia malah lebih menjadi-jadi gitu loh. Biasanya sih gitu. Jadi bondingnya tuh kerasa gitu pas aku lebih tenang, dia juga tantrumnya mereda gitu. Kalau kita ekspresikan dengan marahnya kita, ternyata makin menjadi-jadi gitu ya Kak ya? Betul banget itu. Kalau misalnya kita lebih tenang, justru lebih reda gitu, lebih cepat redanya. Dan ini masih jadi PR ya. Saya pribadi juga ya kadang spontan gitu ya Kak. Ya. Iya, itu sampai sekarang juga saya masih belajar sih untuk menstabilkan emosi saya sendiri gitu. Ya tadi ada yang komen itu istighfar. Jadi ya sering istighfar, tapi istighfarnya itu pakai apa sih? Nadanya tinggi juga gitu kan. Jadi ya istighfar tapi astagfirullah gitu. Masya Allah ya. Mungkin ke Kak Belinda kita lanjut mungkin ya Kak. Tentang contoh nyata tadi. Kalau tadi tips and trick ketika menghadapi tantrum, ke Kak Belinda mungkin tentang contoh nyata orang tua gitu ya dalam menghadapi tantrum. Oke, next slide. Ya, tadi kan yang paling pertama yang memang perlu kita bekali ke diri kita sebelum ketika menghadapi anak yang lagi tantrum, pasti regulasi diri kita gitu. Sehingga nah ini nih segitiga terbalik ini bisa kita terapkan gitu ya. Jadi kalau gimana sih urutannya gitu ya ketika menghadapi anak yang tantrum, ini konkretnya. Yang pertama pastinya kan yang sering terjadi kalau anak tantrum itu either dia misalnya mukul kita mungkin, atau mungkin dia teriak, atau mungkin dia guling-guling dan sebagainya. Sehingga fokus pertama kita saat menghadapi anak yang tantrum, dan kita pun sudah tenang ya, kan itu kuncinya, kita perlu bantu dia untuk meregulasi dirinya dia yang lagi guling-guling, mungkin lagi lempar barang dan sebagainya. Nah ini yang saya bilang tadi tuh, koregulasi, atau mungkin Mbak Pramudia sudah lakukan juga gitu ya, menenangkan diri gitu ya, kemudian nanti anak akan melihat nih ke orang tuanya, oh ternyata pas lagi aku begini gitu ya, orang tuaku tuh tetap tenang nih menghadapi aku. Di situ dia akan ketularan tadi, ketenangan dari apa yang kita tampilkan gitu ya. Jadi misalnya ketika dia lagi guling-guling, mungkin dia lagi kesel, marah, kalau anaknya mau dipeluk, boleh kita peluk gitu ya. Atau misalnya anak kita udah ngerti cara tarik nafas, buang nafas, atau yuk sama-sama yuk sama mama yuk. Tarik nafas ya nak, buang nafas, boleh banget dibantu. Intinya kita bantu anak kita untuk menenangkan fisiknya dulu tuh yang lagi mungkin gak nyaman dan sebagainya. Kalau anak pengen guling-guling dulu, ya nggak apa-apa. Kita kasih momen dia untuk mungkin melepaskan energinya dulu. Jadi pertanyaan lagi, Mbak kalau di mall gimana gitu kan? Anaknya waktu guling-guling, kita cari tempat dulu yang pasti yang memang lebih tenang. Mungkin anaknya boleh diajak dulu atau boleh digendong dulu. Setelah cari tempat yang enak, yang nyaman, kita taruh, dia mau guling-guling dulu nggak apa-apa. Emang kadang ya yang bikin panik kan respon dari orang-orang di sekitar ya, yang akan bikin kita makin cemas. Nah ini makanya perlu latihan betul untuk bisa meregulasi diri kita dulu. Nah, kalau misalnya anak udah tuh kita kasih momen dia deh untuk mungkin ngelepasin emosinya, rasa marahnya, mungkin dia mau ekspresiin, it's okay. Baru kita bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu relate atau berelasi. Ini yang tadi Mbak Pramudina sebutkan, validasi. Validasi perasaan. Oh iya, kamu tadi lagi kesel banget ya nak ya, lagi nggak enak ya, lagi nggak nyaman. It's okay, mama temenin di sini ya. Mama ada di sini sampai kamu nyaman, gitu. Jadi fokus kita di situ dulu. Biarin dia dulu ngeluapin emosinya, kita tularkan ketenangan kita dengan regulate, baru masuk ke relate. Jadi kita berusaha berempati dengan apa yang dia rasakan. Ya, setelah semua tenang, baru nih masuk ke yang orang tua sering pengennya kadang-kadang cepet-cepet ngelakuin ini gitu ya, reason gitu, ngasih solusi.
atau ngasih ceramah atau misalnya ngasih arahan. Ternyata kalau dari segitiganya yang namanya reason, ceramah, arahan belakangan dulu. Karena nggak bakal didengerin juga kalau dia lagi tantrum, bener nggak? Yang ada makin tantrum biasanya. Gitu. Itu justru paling belakangan kita lakukan. Fokusnya adalah regulasi sama berelasi dulu. Oke, lanjut. Berikutnya, nah ini sih Hilang ya Bu suaranya. Suara, oh ya, Kak Belinda. Ya. Mungkin gangguan jaringan ya, Kak Belinda. Kak Belinda. Oke. Sambil nunggu Kak Belinda kembali ke room, mungkin ke Kak Pramudina ya, Kak? Boleh, Mbak. Mulai, iya. Iya. Kalau tadi usia anak berapa, Kak? 4 tahun sekarang. Ya, 4 tahun ya. 4 tahun setengah ya. Tantrum yang paling hebat yang pernah dilakukan anak itu gimana sih, Kak? Boleh nggak cerita? Itu tuh umur 2 tahun lebih deh kayaknya. Dia tuh kayak ya itu yang sampai guling-guling, sampai teriak banget gitu loh, yang kayak teriaknya tuh yang bener-bener pokoknya heboh. Kayak tetangga-tetangga juga sampai denger deh. Di rumah ya kejadiannya? Di rumah. Nah, itu aku lupa juga, agak lupa juga sih dia kejadiannya kayak gitu tuh karena apa. Cuman aku juga sampai kaget gitu ya, sampai kaget. Dan waktu itu tuh aku masih masih belum terbiasa sama ketantruman itu gitu. Jadi aku sampai melipir, kamu tuh kenapa yang kayak gitu. Terus aku nangis juga gitu kan, kayak ini tuh kenapa, harus gimana gitu. Aku beneran bingung banget. Terus mau peluk nggak mau. Terus aku ngomongin ini itu tambah teriak gitu kan. Itu aku udah sampai kayak stres banget sih waktu itu. Gitu. Jadi kalau sampai ekspresi anak sampai seperti itu sebenarnya ya kalau orang lain mungkin lihatnya kayak baru disiksa gitu sama bundanya. Iya, makanya takutnya tetangga bilangnya apa gitu ya. Jadi mikirin omongan tetangga kan jadi. Jadi Kak, ini kan udah dapat ilmunya ya. Sebelumnya ya, mulai usia berapa sih sadar kalau ternyata tantrum itu ya memang ekspresi emosi anak, kemudian ternyata juga kerja dari perkembangan otak anak sendiri itu mulai kapan Kak kira-kira? Pokoknya setelah umur 3 tahun tuh aku udah kayak mungkin karena akunya juga udah terbiasa dan udah banyak baca, banyak belajar gitu kan. Jadi sampai sekarang tuh sebenarnya dia juga masih suka agak tantrum, cuman sebentar itunya frekuensinya sebentar. Dan kalau sekarang ini pas dia sekarang umur 4 tahun, dia lebih ke Ninot marah, Sidra marah nih sama Ninot boleh nggak keluar dulu, Sidra mau sendirian gitu. Dia udah bisa nenangin ya. Regulasi emosinya udah mulai terbangun gitu ya. Betul. Jadi ya udah aku turutin apa kemauan dia, terus nanti aku bilang ya udah nanti kalau udah marah panggil lagi ya gitu. Nanti kita peluk. Oke, gitu. Terus akhirnya aku keluar, aku biarin dia sendirian gitu. Mungkin dia juga dia udah punya cara sendiri buat nenangin diri dia sendiri gitu loh.
Sekarang dia caranya kayak gitu. Terus Kak, udah selesai nih ya, anak udah selesai melewati fase tantrumnya misalnya di hari itu, pernah nggak kasih apresiasi apa gitu ya ke anak? Atau menurut Kak Pramudina perlu nggak sih kita ngelakuin gitu sebagai orang tua? Kalau misalnya terlalu sering mungkin kayaknya maksudnya apresiasinya bentuk apa sih, maksudnya kayak kalau cuman pujian kayak wah kamu hebat banget, udah bisa tenang, baik banget gitu kan, pujian-pujian gitu aku sering. Tapi kalau misalnya gift aku nggak terlalu prioritasin gift gitu loh, kayak nanti habis ini nanti boleh jajan gitu, aku nggak ke situ sih gitu. Tapi kalau misalnya words of affirmation aku sampaikan gitu, kamu hebat banget, kamu soleha, kalau kayak gini tuh kamu baik banget, nanti Allah sayang gitu gitulah. Lebih ke apa ya, pujian mungkin ya, kayak affirmation gitu. Dan sebenarnya anak tuh yang gitu-gitu lebih ngena ya Kak ya, dibanding kita kasih kayak kalau kata Kak Pramudina tadi gift, beliin apa gitu ya. Akhirnya jadi kebiasaan ya. Tantrum mulu biar kebiasaan. Makanya ini kita takutnya kebiasaan. Aku tantrum nanti pasti dia kasih hadiah nih. Aku takut kayak gitu. Aku nggak mau dia jadi konsumtif gitu. Oke. Sambil nunggu Kak Belinda, mungkin kita sharing ke ke Sobat Sehat hari ini yang ada di ruang Zoom. Ya, ada mungkin yang mau berbagi pengalaman tentang anaknya yang pernah tantrum, yang mengalami tantrum gitu ya, gimana menghadapinya atau seperti apa? Boleh raise hand, Mbak. Ini ada yang raise hand ya, Mbak Liana Purba. Boleh host silakan Mbak Liana Purba yang raise hand tadi. Atau mau mengajukan pertanyaan ya? Ada yang mau berbagi? Saya coba lihat. Oh iya Kak, mungkin kembali ke Kak Pramudina lagi. Kalau tadi kan ceritanya itu seputar kita ya sebagai ibu gitu ya. Kalau peran ayah sendiri gimana? Nah, kalau peran ayah sendiri, Kak Belinda udah masuk ya ke ruang Zoom. Oh iya. Kak Belinda sudah kembali Kak? Sudah. Ya, mungkin... Kak Belinda. Oke. Kita keep dulu ya. Silakan ke Kak Belinda, mungkin bisa dilanjutkan yang terputus tadi. Oke, ya, aku lanjutkan dulu ya. Tadi aku sempat masih penasaran sebenarnya sama Mbak Pramudina, peran ayah. Nanti kita lanjutin ya Mbak Pramudina ya, setelah materi. Karena aku penasaran nih, sebenarnya kan orang tua berdua ya, bener banget, ibu sama ayah. Oke, aku lanjutkan dulu ya. Oke, tadi kita lagi bahas dari tahap observasi ya. Tadi kita harus memahami dulu gitu ya, untuk memahami bahwa kita mesti menenangkan diri dulu. Tapi juga jangan lupa nih, kita harus juga membaca sih ayah ibu apa sih sebenarnya penyebab yang sering jadi pemicu anak tantrum. Karena kalau kita tahu apa pemicunya, akan lebih mudah bagi kita untuk mengenali sebenarnya hal-hal apa nih yang mungkin bisa kita cegah sebelum tantrum terjadi atau bisa kita antisipasi. Nah, yang kedua, tadi balik lagi koregulasi, bahwa ketika anak lagi tantrum, dia butuh kita untuk menularkan ketenangan kita. Dari apa kelihatannya ketika anak tantrum, misalnya kita posisikan nih diri kita sejajar sama dia, atau mungkin lebih sedikit merunduk gitu ya. Karena kalau kita posisinya jauh gitu, kita berdiri, dia guling-guling di bawah, nah anak akan semakin merasa terancam gitu, karena dia kok nggak ada yang berusaha untuk mendatangi dia dan menenangkan dia. Itu yang dia persepsikan sebenarnya. Perhatikan ada suara. Tadi benar katanya Mbak Yani, boleh istighfar, tapi istighfarnya jangan terus jadi malah kayak melengking atau jadi kayak teriak gitu ya. Karena anak butuh juga nih ketika dia lagi tantrum, bentuk intonasi suara, kalau saya bilangnya slow and low. Jadi
rendah dan juga pelan gitu ya. Oke, nggak nyaman ya. Iya, mama tahu, mama ngerti. Ya. Kemudian juga kalau anak lagi tantrum, perhatikan gerakan bahasa tubuh kita gitu ya. Jangan terus jadi kayak kita coba validasi, iya kamu sebel ya, marah ya, tapi tangannya begini gitu ya. Atau kita kayak muka kita juga kelihatan kesel. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Gesturnya mesti terbuka, kitanya juga menunjukkan ekspresi wajah yang tenang gitu ya. Nah, ini yang akan nantinya membuat anak justru pelan-pelan menjadi lebih terregulasi. Dan hindari dulu nih di momen dia masih ekspresi marahnya dengan terlalu banyak bicara gitu ya. Next. Setelah observasi, tahu penyebabnya, kita baca, kita koregulasi, menularkan ketenangan, barulah validasi. Iya, kakak sebel, marah ya, karena nggak boleh beli mainan. Padahal kamu pengen banget ya mainannya, ya iya mama ngerti ya, mama tahu. Gitu. Nah, kalau udah validasi, bukan berarti, ya kamu pengen banget mainannya, ya udah deh beliin aja, biar tantrumnya selesai. Enggak, harus tetap ada batasan di sana. Iya, kamu sebel ya, nggak bisa beli mainan, kesel ya nak ya. Tapi hari ini kan kita udah janji nggak ada mainan, ya. Kamu pengen banget ya padahal ya, oke. Gimana kalau baru ke solusi? Kita gambar dulu aja yuk mobil-mobilannya misalnya, atau kita tulis dulu ya. Jadi wishlist kamu atau jadi ide nanti kalau buat kado ulang tahun kamu, gimana? Sekarang kita balapan dulu jadi mobil karena kita mau makan ke food court, misalnya kayak gitu. Ya, jadi sudah menenangkan, validasi, batasan tetap ada, gitu ya. Arahan atau pengalihan tetap mungkin bisa diberikan, tapi setelah tadi, ya anaknya udah terregulasi dulu. Lanjut. Nah ini menurut saya sebuah ilustrasi yang merangkum apa yang tadi saya bicarakan di awal-awal, bahwa ketika anak menjadi api, kita bukannya ikutan jadi api, tapi mungkin kita bisa menenangkan si api agar lama-lama anak ini bisa tadi ya berubah ya, jadi lebih calming. Ini merangkum banget menurut saya ilustrasi ini terkait pembahasan kita hari ini. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ada video, tapi saya kayaknya kalau dari sana nggak bisa diputer ya. Tapi boleh di browsing ya. Nanti saya kasih linknya deh ya. Jadi ini cuma gambaran aja bagaimana seorang ayah mendampingi anaknya usianya kalau nggak salah sekitar 3 tahun lagi tantrum. Ini kelihatan banget bagaimana ayah ini bisa menunjukkan ketenangan, bisa memvalidasi apa yang anak itu rasakan tanpa bicara bahkan, tapi dengan gerakan tubuhnya, dengan dia meluk, dengan dia menunjukkan bahwa oh iya aku akan nemenin kamu sampai marah kamu tuh lama-lama hilang. Nanti boleh di browsing atau kalau butuh link YouTube-nya ada sih di YouTube ini akan saya berikan. Oke, lanjut. Nah, pasti jadi pertanyaan juga di banyak orang tua. Tapi gimana kalau anaknya lagi tantrum, terus agresif, pukul, lempar, dan sebagainya? Nah, kita tetap perlu memberikan batasan. Iya, kamu boleh marah, boleh kesel, tapi tidak pukul. Kemudian tawarkan alternatif. Kamu boleh kok kalau lagi kesel, misalkan dia marahnya tuh ngedorong kita gitu ya, atau misalkan kayak dia, meronta-ronta. Oke, boleh kamu nyalurin kemarahan kamu dengan dorong papa, tapi ikutin instruksi papa ya. Oke, 1, 2, 3, boleh push, dorong. Jadi kita sebagai juga tetap memberikan arahan ke dia untuk menyalurkan marahnya dengan cara yang tepat, gitu ya. Tidak pukul ya, mau dipeluk mau misalnya, gitu. Atau kita menjauh dulu sedikit dari anak di zona yang aman, sehingga ketika dia lagi pukul kita nggak kena pukulannya. Gitu. Itu juga boleh. Dan hadir di sana tetap menemani. Kuncinya kita harus tenang juga. Kalau kita nggak tenang, mendingan gantian sama papahnya. Kalau kita ibunya waktu itu ya. Tetap peran tadi balik lagi. Ini nggak bisa sendirian sebenarnya menghadapi ini. 2 orang tua, ayah, ibu perlu bekerja sama dalam membantu anak melewati ini. Next.
Ini ada sedikit quotes penutup kalau nggak salah terakhir. Oh, ini masih ada tambahan. Ini tambahan aja, karena kan tadi saya bilang bahwa perkembangan otak, ada otak brainstem, inget ya yang paling bawah, kemudian otak emosi atau amigdala. Nah, kadang anak tantrum itu karena brainstemnya dia atau otak primitifnya dia ini istilahnya kurang dapat asupan, sehingga bisa jadi dia tantrum karena sebenarnya butuh banyak gerak atau butuh untuk lebih banyak mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Sehingga kalau kita lihat misalnya, oh dia tuh sebenarnya tantrum karena masih pengen banyak gerak, berarti kita perlu berikan kesempatan anak untuk misalnya dia main bebas dulu. Mungkin dia mau lompat-lompat, mungkin dia mau berputar, mau main, dan sebagainya. Silahkan gitu ya. Ini untuk menghindari sebenarnya ketika dia langsung ke amigdala atau tantrum tadi, otak emosinya dia. Kemudian tadi aku sempat singgung juga bahwa kita perlu kasih momen dia untuk mengekspresikan emosinya. Boleh sambil keluarin dengan coret-coret, pakai gambar, mungkin dia mau teriak tapi di tempat yang lebih private gitu ya, itu boleh. Gitu ya. Kemudian juga penting untuk bantu anak mengenali apa yang dia rasakan di badannya ketika dia marah, karena itu menjadi kunci juga untuk nanti bantu dia cari cara yang tepat menenangkan diri. Tadi misalnya dia kalau lagi marah mukanya merah gitu, oh berarti dia bisa sambil usapin air misalkan ke wajahnya, atau ketika dia marah jantungnya berdetak lebih cepat, berarti sama-sama yuk sama mama pegang di sini si jantung, tarik nafas, buang nafas biar detak jantungnya lebih pelan dan bertahap lebih tenang. Gitu. Itu sebenarnya kunci kenapa anak juga perlu dibantu merasakan apa sih yang dirasakan di badannya ketika dia lagi marah. Kita yang kemudian manfaatkan itu untuk bantu anak menenangkan diri. Oke, terakhir, ini ada sedikit quotes juga. Ketika seorang anak ini lagi dikuasai oleh emosi yang intens, adalah tugas kita untuk tadi balik lagi ya, sharing ketenangan kita, bukan join atau bergabung dengan emosi yang lagi meledak-ledak tadi. Karena balik lagi memang anak masih butuh bantuan orang tua untuk mengelola dirinya dia. Gitu. Sebenarnya sih Mbak Yani sebenarnya harus ada tambahan lagi slide, cuman kayaknya nggak cukup di hari ini, bahwa mungkin ada keluhan dari orang tua, saya nggak bisa Mbak tenang, apa sih yang ngebuat saya nggak bisa tenang kalau ngadepin anak saya tantrum. Nah ini sebenarnya kita butuh bahas satu sesi sendiri lagi nih, gitu, penyebabnya apa. Nah itu akan lebih panjang, tapi kita nggak bahas hari ini ya. Ini lebih ke teknisnya dulu ketika memang anak tantrum apa yang perlu dilakukan. Baik, kalau dari saya itu dulu sementara. Boleh saya kembalikan lagi ke Mbak Yani, silakan. Masih di mute Mbak Yani. Ya, oke. Luar biasa materi Kak Belinda hari ini ya. Daging semua. Dan mikirnya gini ya, anak itu kan anugerah ya, bukan musibah gitu ya. Jadi kondisi seperti apapun menuntut kita sebagai orang tua harus terus belajar ya. Dan hari ini Allah rezekikan kita hari ini ketemu di sini untuk belajar bareng. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Belinda. Mungkin tadi ke Kak Pramudina ya yang sempat keputus ya tentang peran ayah ya dalam menghadapi tantrum gitu ya. Itu gimana Kak? Boleh nggak sharingnya sebentar Kak? Ya, awal-awal juga dia wajar ya, dia juga sempat stres juga sama-sama gitu kan. Terus kayak nggak tahu harus digimanain nih anak gitu. Tapi kesini-kesini juga dia sama-sama belajar. Untungnya alhamdulillah suami aku sportif banget orangnya. Terus sekarang kadang juga dia kayak lebih deket ke bapaknya justru gitu. Ya kalau misalnya aku lagi stres, lagi marah, dia pasti larinya ke bapaknya gitu. Terus misalnya anak aku lagi marah-marah juga gitu ya, terus akunya juga lagi ngediamin dia, terus bapaknya datang, terus tiba-tiba mau papa gendong, langsung mau gitu, langsung kayak, jadi bondingnya tuh kayak lebih kayak lebih deket ke bapaknya gitu loh. Gitu ya, alhamdulillahnya sih itu sih ya, bapaknya sangat suportif banget, kita bareng-bareng ngurus anak.
saya juga tadi ada beberapa ya ayah yang ikutan di webinar kali ini, dan memang kerjasama itu perlu ya dalam menghadapi ya kondisi anak yang tantrum gitu. Ini udah mungkin ke Kak Belinda dan ke Kak Pramudina ya. Udah banyak pertanyaan, ada sekitar 9 penanya. Dan pertanyaannya ada yang beranak pinak juga. Jadi mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, saya ingatkan kembali akan ada door prize ya dari Crystal of the Sea untuk penanya terbaik dan pemberi ulasan terbaik, dan voucher Akikah Rp250.000 untuk semua peserta webinar kali ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke Kak Belinda. Pertanyaannya yang pertama dari Ibu Herliana Purba. Anak saya sedang mengalami tantrum, kalau marah suka melempar barang dan teriak. Hal yang saya lakukan adalah membiarkannya sampai tenang sendiri dan datang ke saya. Yang pertama, apakah hal yang saya lakukan sudah tepat? Yang kedua, bagaimana mengurangi kuantitas temperamen tantrum pada anak saya? Yang ketiga, apakah ada mindset yang harus diperhatikan dalam menangani anak tantrum agar saya khususnya sebagai orang tua tidak ikutan emosi? Ini tadi ada sedikit diulas ya Kak di materi kita, mungkin boleh diulang sedikit Kak Belinda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Ibu ya. Saya akan coba jawab pertanyaannya. Oh, sebelum saya jawab, saya mau mengapresiasi dulu kehadiran Bapak-Bapak hari ini yang datang ya bergabung. Terima kasih untuk para Bapak yang hadir juga ya. Saya jadi ngerasa bahwa makin kesini makin banyak ternyata para ayah yang mulai ini ya aware terhadap tumbuh kembang anak. Saya berterima kasih sekali dan mengapresiasi sekali. Oke, lanjut untuk menjawab pertanyaan. Oke, tantrumnya tadi kalau misalkan ibu menghadapinya dengan membiarkan atau mendiamkan. Nah ini juga jadi concern saya. Kita perlu membedakan antara membiarkan sama mendampingi, atau mendiamkan dengan mendampingi. Nah, ini pun saya mesti eksplor Ibu mendiamkannya seperti apa? Karena kalau yang saya maksud dengan mendampingi bukan membiarkan ya, adalah kita hadir di sana, kemudian tadi menularkan ketenangan. Caranya gimana? Dari berbagai feature yang kita tampilkan ke anak. Misalnya ketika ada lagi tantrum, kita hadir dekatnya dia, bukan terus kita kayak ya udah sana marah aja dulu sampai selesai, tapi kita misalkan buang badan, kita sibuk ngapain gitu, enggak. Tapi kita beneran juga hadir di sana menemani dia. Dari apa? Misalnya tadi yang saya sempat sebutkan, gesture kita. Oh iya, terbuka gitu ya. Kita menerima dia beneran nih. Ekspresi wajah kita. Oh iya, kamu marah ya, nggak enak ya nak ya. Jadi kayak kita berusaha menempatkan diri kita di posisi anak. Bahwa nggak nyaman ya jadi dia ya, lagi pengen nyobain apa tapi nggak bisa karena waktunya habis, pasti kan kesel ya. Itu yang saya maksud. Kita berusaha menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang dia rasakan dengan tampilan ini, dengan mungkin tadi intonasi suara slow, low gitu ya, menenangkan dia. Itu yang mungkin jadi tips juga ya untuk orang tua yang lain dalam mendampingi, bukan mendiamkan atau membiarkan ya, bedakan itu juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk meredakan tantrumnya? Nah ini perlu dicari tahu lagi nih dulu nih Bu, apa sih sebenarnya tadi observasi pemicu yang sering membuat anaknya tantrum? Itu kan kita kan tiap anak beda-beda ya, kita nggak pernah tahu nih, maksudnya tiap anak pasti punya alasan yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita cari tahu dulu sebenarnya pemicunya apa. Mungkin kan di satu anak, oh dia kalau lagi ngantuk, capek, lapar, tantrum. Tapi kan di anak yang lain bisa jadi berbeda. Nah itu yang perlu dicari tahu penyebabnya apa, baru kita bisa membantu anak ini mengurangi frekuensi tantrumnya. Ada yang karena ternyata anaknya kangen sama mama papahnya, makanya pas ada mama papahnya jadi lebih rewel, lebih gampang kesel. Tapi ternyata karena dia
kangen gitu. Nah, itu kan bisa menjadi faktor refleksi juga. Oh, berarti aku perlu punya waktu lebih banyak sama anakku biar tantrumnya berkurang ya. Jadi amati dulu ya Bu ya, apa sih pemicunya tadi, observasi dulu akar di bawah gunung esnya apa. Nah, selanjutnya apa mindset yang perlu ditanamkan untuk biar kita nggak kepancing emosi. Tadi bahwa pertama, kita tahu ya di hari ini ternyata tantrum itu juga faktor dari kebelum matangan proses perkembangan otak. Berarti kita perlu memberikan mindset di kita, oh anak ini memang belum tahu atau belum punya kemampuan yang sempurna untuk mengelola emosinya. Sehingga saya yang harusnya membantu dia untuk mengelola emosi. Itu bisa dijadikan mindset. Kemudian tadi bahwa kalau anak tantrum bukan berarti dia sengaja mau bikin kita kesel. Ada kebutuhan lain yang mungkin dia berusaha komunikasikan. Oh, anak ini lagi nggak tenang ya, lagi nggak nyaman. Kenapa ya? Ada apa ya? Yuk cari tahu. Nah itu mindset curiosity ya, keingintahuan kita perlu diasah juga, dimunculkan. Kemudian yang ketiga mungkin jadi tipsnya adalah mindsetnya bahwa ya kita orang dewasa yang mungkin pengalaman hidupnya lebih banyak ya dibandingin anak masih 3 tahun nih, misalkan umurnya masih 3 tahun hidup, berarti kan kita yang mungkin sudah puluhan tahun hidup, artinya kita yang perlu justru memandu dia kan untuk melewati fase-fase ini. Oke, saya orang dewasa justru di sini yang perlu membantu anak saya untuk punya kemampuan mengelola emosi yang baik gitu. Jadi mungkin itu boleh dicoba ya untuk menjadi tips kita tadi untuk bisa punya mindset yang lebih positif memandang fase tantrum ini. Silakan Mbak Yani boleh dilanjutkan. Jadi sudah jelas tadi ya ke Bu Herliana ya, Bu Herliana Pubah dari Medan. Lanjut ke Kak Pramudina, ini ada pertanyaan masih dari Ibu yang sama. Tips ya, tips ala Mom Dina tentang tips ala Mom Dina tentang menangani anak tantrum di tempat umum. Kemudian ada nggak sih afirmasi positif dari ayah? Ini tadi sudah didiskusikan juga ya. Saat anak tantrum agar tidak ikutan tantrum juga. Yang ketiga, quality time versi Mom Dina dan ayah seperti apa sih untuk menciptakan boundaries atau kelekatan ya satu sama lain. Jadi berperan juga ini ya. Terima kasih Bu Herlina. Lanjut ke Mom Pramudina, Kak Pramudina untuk menjawabnya. Coba jawab yang nomor 1 dulu kali ya, menangani anak tantrum di tempat umum. Sebenarnya kalau anak aku tuh alhamdulillah jarang tantrum di tempat umum, tapi pernah sekali, dan aku juga berusaha untuk nggak marah sama dia, untuk nyuruh diam gitu loh. Aku nggak nyuruh diam, terus paling sama aku digendong, terus kita cari tempat sepi. Biasanya sih waktu itu aku juga bawanya ke nursery room ya, aku bawa ke nursery room waktu itu, terus aku diamin dulu sampai dia tenang, ya sama aja penanganannya kalau lagi di rumah juga sama aja seperti itu, cuman kalau di tempat umum kita lebih ke melipir ke tempat yang sepi gitu. Terus ya udah sama aja kayak tadi, ditenangin dulu, terus dipupukin. Terus kalau misalnya emang urgent banget gitu ya, kalau kita buru-buru atau gimana, aku nggak nyaranin ini, tapi boleh lah kayak, yaudah abis kamu udahan tantrumnya, kita jajan yuk misalnya gitu, atau nggak kita beli mainan yuk gitu. Jarang-jarang sih aku kayak gitu, cuman waktu itu aku kayak gitu karena kita lagi di tempat umum kan, terus aku juga ada rasa malunya gitu, aduh nggak enak nih sama ibu-ibu yang lain gitu, sama orang-orang. Senjata ampuh itu ya, Kak. Gimana? Senjata ampuhnya anak-anak itu. Iya. Cuman aku sebenarnya nggak nyaranin itu karena aku nggak membiasakan untuk ngejajanin dia pas dia lagi tantrum gitu loh. Cuman kalau kita urgent banget lagi di tempat umum, mungkin itu salah satu cara ampuh. Gitu.
Lanjut ke pertanyaan kedua, Kak. Afirmasi positif dari ayah. Ya, kalau afirmasi positif dari ayahnya, pas anaknya lagi tantrum banget, mungkin dia juga berusaha nenangin, tapi setelahnya sebelum tidur, anak udah tidur, terus kita pillow talk, kayak aku curhat, aku lebih ke sharing, curhat, aku tuh capek banget tahu tadi tuh bingung banget gini gimana ya, terus dia kayak selalu kayak ya udah wajar, nggak apa-apa, emang semua juga semua juga menghadapi hal seperti itu gitu. Terus besok juga kan kita udah belajar sekarang, besok kita bisa menghadapinya dengan lebih baik lagi. Pokoknya selalu gitu. Jadi setiap aku capek, setiap aku stres, aku selalu sharing gitu. Setelah anaknya tidur, aku selalu sharing, terus dia juga alhamdulillah support dan lebih dewasa lah istilahnya. Alhamdulillahnya gitu. Yang ketiga, quality time antara membina dan ayah. Ada nggak? Quality time. Karena kita kerjanya selalu di rumah aku kerjanya di rumah. Ayahnya juga ngantornya juga nggak setiap hari gitu ya. Jadi menurut aku setiap waktu di rumah itu adalah quality time sama anak. Terus kita juga sering berkebun di rumah, terus anak aku juga sering ikut-ikutan gitu kan, sering ikutan nyiram tanaman apa segala macam. Menurut aku itu sebuah quality time yang tiap hari kita lakuin gitu. Jadi sehari-hari itu memang ya jadi quality time kita aja gitu. Beda-beda ya Kak, itu juga udah poster banget itu ada peran suami ya dalam pengasuhan. Iya. Karena dia juga di rumah gitu kerjanya, jadi ya udah semua, jadi setiap hari-hari itu adalah jadi quality time kita gitu. Terima kasih Kak Pramudina, Masya Allah. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Kak Belinda. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya, jadi saya pilih pertanyaan. Ini dari Akang ya. Mudah-mudahan ini dari seorang ayah ya, Akang di sini inisialnya. Bagaimana menghadapi anak usia 9 tahun yang sering tantrum jika ditegur saat melakukan kesalahan? Si anak terlihat kurang mandiri dan manja. Oke, saya coba jawab ya dengan tadi Akang ya. Oke. Nah, anaknya sudah 9 tahun ya, yang artinya kan tadi salah satu ciri yang memang tantrum yang perlu ditindaklanjuti ketika usianya sudah lewat di usia SD masih tantrum ya. Nah, ini kayaknya agak sulit bagi saya untuk memberikan saran dalam forum ini. Karena kenapa? Karena sepertinya banyak hal yang perlu digali sih gitu. Kenapa misalnya anak ini masih cenderung tergantung sama orang, masih manja, perlu digali bagaimana pengasuhannya selama ini gitu ya. Kemudian kalaupun dia masih tantrum, berarti bagaimana selama ini orang tua merespon tantrumnya gitu kan. Karena kan ketika tantrum ini masih bertahan sampai 9 tahun, ada yang mungkin perlu kita bedah lagi lebih lanjut gitu ya. Apakah memang waktu dulu responnya ada cara kita menangani tantrumnya yang ternyata istilahnya masih belum efektif gitu ya. Jadi mungkin untuk Akang gitu ya, kalau memang sudah sangat istilahnya mengganggu keseharian anaknya ataupun dinamika keluarga, saya sarankan bisa konsultasi sebenarnya ya ke psikolog gitu ya, psikolog anak tepatnya gitu ya. Dan ini mungkin juga jadi campaign juga buat saya, dalam arti kalau kita ke psikolog bukan berarti ya, maksudnya ada yang salah gitu. Wah, kalau ke psikolog berarti ada masalah berat nih, atau misalnya gangguan jiwa nih gitu ya misalnya. Belum tentu gitu ya. Jadi kalau datang ke psikolog ya kita sebenarnya kan jadi punya pandangan lain ya, punya perspektif yang mungkin berbeda yang kita nggak kepikiran. Jadi itu juga perlu kita
tanamkan di diri kita. Itu oke kok kalau kita misalkan sharing juga sama yang ahlinya, sehingga kita pun juga jadi punya dapat input ya, harusnya gimana nih baiknya misalnya dalam mendampingi anak kita selama masa tumbuh kembangnya dia gitu ya. Jadi untuk Bapak gitu, baiknya sih kalau menurut saya banyak soalnya harus digali nih Pak gitu ya, perlu lebih detail, apalagi anaknya sudah 9 tahun usianya gitu ya. Jadi baiknya memang dikonsultasikan dulu aja, karena juga nanti biasanya dari psikolognya akan gali juga di anaknya gitu. Udah 9 tahun udah gede ya, mungkin ada hal apa nih yang ngebuat dia kayaknya sering tantrum, ada hal yang mungkin dia nggak nyaman, mungkin ada persepsi atau ada apa yang dia rasakan gitu terkait mungkin dalam lingkup temen, keluarga, kita nggak tahu, perlu digali lagi lebih dalam ya. Jadi Bapak mungkin akan lebih baik, alangkah baiknya untuk mungkin bisa cari psikolog anak yang dipercaya gitu ya, biar lebih pas gitu kasih sarannya. Takutnya kalau di sini nanti nggak sesuai nih gitu sama masalah yang dialami gitu ya. Semoga membantu ya Bapak ya. Oke, terima kasih. Baik, begitu ya Pak, saya manggilnya Pak Akang gitu ya. Jadi butuh apa ya, pendalaman lebih lanjut mungkin oleh ahli. Masih ke Kak Belinda, pertanyaan selanjutnya. Tadi Mom Dina kan menyampaikan nih, sebisa mungkin untuk tidak memperlihatkan ke anak kalau kita menangis ketika anak tantrum. Apakah ada dampak negatif Kak ketika kita sedang bingung dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik, tapi kita mengeluarkan emosi dengan menangis karena saking bingungnya di depan anak? Itu gimana Kak? Oke, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita menunjukkan emosi di depan anak, ekspresi emosi, di depan anak kita, selama kita bisa menakar gitu ya, bukan yang kayak nangisnya meraung-meraung atau kayak yang yang sangat intens gitu ya. Sebenarnya adalah hal yang tidak apa-apa dilakukan, wajar kalau saya bilang, karena kan kita manusia biasa ya. Mungkin kadang ada yang udah nggak capek banget ya, kayak pengen nangis ya udah nangis gitu ya. Sebenarnya kalau selama kita bisa mengelola atau kita menakar, nggak apa-apa gitu. Kita menunjukkan emosi yang mungkin kita rasakan gitu ya. Tapi misalnya kita merasa tadi kita udah bener-bener udah nggak bisa kayak nahan, kayaknya terlalu intens apa yang kita rasakan, baiknya mundur gitu, bahwa oke, Mama kayaknya udah nggak bisa nak, maaf ya, Mama harus menenangkan diri. Nah, dampak negatifnya apa kalau misalnya kita tadi ya terlalu intens ya menunjukkan mungkin emosi kita di depan anak. Nah, anak-anak ini apalagi yang masih usianya di bawah 7 tahun ya, mereka itu kan masih dalam tahap mengembangkan kemampuan berpikir yang istilahnya enggak lagi egosentrisme, tapi udah bisa berpikir bahwa orang lain itu punya pikiran yang berbeda dengan aku. Bedakan egosentris sama egois ya. Egosentris ini artinya anak masih berpikir bahwa orang lain tuh punya pikiran yang sama denganku. Sehingga misalnya kalau kita menunjukkan emosi yang terlalu intens di depan anak, bayangin dia belum bisa bedain nih, oh ini tuh orang tuaku, ini aku. Ketika orang tua intens emosinya yang dikeluarin, dia akan mempersepsikan bahwa oh orang tuaku tuh kayak gini karena aku. Karena kan dia belum bisa bedain nih pikirannya. Oh semua itu karena salah aku, Mama jadi gini, jadi nangis marah itu karena aku. Jadi karena dia tadi belum bisa bedain. Itu salah satu aja sih dampak yang mungkin terjadi, sehingga apa berkembangnya, anak menyalahkan dirinya, anak mungkin ngerasa bahwa oh gara-gara dia, semua gara-gara dia, menyalahkan dirinya sendiri. Nah itu yang mungkin perlu kita perhatikan. Nah cara kita untuk mencegahnya, kita bisa bilang bahwa ya Mamah nih lagi kesel sebenarnya, lagi nggak nyaman sih karena tadi mungkin tadi Mama capek aja sih nak gitu. Jadi kita perlu juga boleh memberikan penjelasan yang singkat aja sih, nggak perlu detail gitu. Makanya Mama lagi pengen sendiri dulu ya sebentar gitu, sehingga anak paham gitu. Jadi perlu ada juga bridgingnya sebenarnya ya. Jadi itu salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi kalau terlalu intens ya emosi yang kita
kita tampilkan sehingga anak tadi malah jadi ke internalnya dia, ini karena aku, mungkin semua ke aku lagi gitu. Karena keterbatasan kemampuan dia tadi dalam berpikir. Gitu sih Mbak, semoga menjawab ya Ibu ya. Iya. Waktu kita singkat, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak Belinda. Ya. Dari Kak Vita Dara Maulina, Bandung. Pertanyaannya, apakah perkembangan emosi pada anak mempengaruhi perkembangan sosial pada anak? Misal, anak yang suka tantrum karena tidak diikuti kemauannya, apakah akan tantrum kepada temannya? Jika temannya tidak mengikuti kemauannya, itu gimana? Oke. Anak jadi makanya sebenarnya gini sih, sehingga kita tuh perlu tahu tadi ya, makanya kita belajar hari ini bareng-bareng cara merespon yang tepat ketika anak tantrum. Karena benar kalau misalnya kita nggak punya ilmu gitu ya, kita nggak ada ilmu, kita nggak tahu yang cara yang tepat gimana, sehingga ketika dia tantrum misalnya responnya adalah diikutin terus maunya misalnya, sehingga itu yang akan terbentuk terus gitu. Anak akan cenderung selalu ingin semua keinginannya dipenuhi, kalau enggak ya dia tantrum. Jadi kayak pola sebenarnya sampai besar. Ya akan ngaruh juga ke pergaulan dia di luar keluarga dong. Kalau ada temennya yang misalnya ngelakuin hal yang dia nggak suka, atau misalkan dia pengen apa temennya nggak kasih, ya dia akan nunjukin bahwa kamu harus ngikutin aku karena itu pola yang dia dapat dari keluarga gitu sih. Jadi ya kalau misalkan kita ada mungkin kekeliruan gitu ya yang kita berikan respon saat anak tantrum, akan jadi dampak ya yang lebih besar kalau nggak segera kita tangani sih. Jadi memang akan berpengaruh sih terkait tadi ya aksi reaksi ini sih gitu. Oke. Masya Allah, materi hari ini berikut jawaban dari para narasumber secara pribadi sangat menampol ya, untuk saya menampol diri saya gitu ya. Para orang tua, sobat sehat, jangan pernah lelah untuk belajar. Banyak tempat untuk belajar, karena ngurus anak nggak ada sekolahnya ya Kak ya. Jadi ketika ada majelis, ada webinar yang terkait pengasuhan, yuk tetap semangat ya, sama-sama kita belajar lagi, kita belajar bareng berdua. Terima kasih pada kedua narasumber hari ini yang luar biasa, Mbak Belinda, Kak Pramodina, luar biasa hari ini sharingnya, Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan ya, Kak Belinda. Oke, untuk semua peserta Sobat Sehat webinar hari ini, yang mengikuti webinar hari ini, tadi di awal sudah saya sampaikan ada voucher akikah sebesar Rp250.000 untuk semua peserta webinar, kemudian voucher dari Crystal of the Sea, sponsor kita hari ini, untuk penanya terbaik dan pemberi ulasan terbaik. Kemudian ada kejutan lagi nih dari Rumah Akikah khusus untuk kurban ya, yang akan kita rayakan nanti di 10 Zulhijjah, sebesar 200.000 voucher cashback ya, untuk kurban sebesar 200.000 yang untuk 10 orang pertama yang 10 orang pertama yang ngacung ya, raise hand. Saya tunggu selama 1 menit, dipersilakan yang mau voucher kurbannya. Oke. Voucher kurban untuk 10 peserta yang beruntung. Baik, nanti akan dihubungi panitia ya. Datanya insya Allah udah masuk. Oke. Untuk selanjutnya, menutup acara hari ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan para peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Mohon maaf jika selama penyampaian, selama saya menemani acara hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Baik, sebelum kita tutup acara hari ini, ada sesi foto bareng mungkin ya.
Silakan kepada panitia. Oke, siap-siap pasang gayanya ya. Gaya paling kece. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sobat semua. Terima kasih kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pramudina, Kak Belinda, teman-teman semuanya. Terima kasih, Mbak. Maaf ya, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mudah-mudahan sudah mewakili.